Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait rencana aksi perubahan P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan tema optimalisasi penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor serta rumah dinas untuk menunjang kelancaran operasional. Saya Saifuddin, jabatan saya Operator Layanan Operasional. Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon memiliki berbagai fasilitas penunjang berupa gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, rumah dinas, serta sarana pendukung lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Agar seluruh fasilitas tersebut dapat berfungsi secara optimal, diperlukan dukungan komponen instalasi listrik dan bangunan yang memadai, baik untuk kebutuhan pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan insidental. Ketersediaan komponen yang tepat waktu akan mendukung keberlangsungan pelayanan administrasi, koordinasi pemerintahan, serta aktivitas kedinasan lainnya. Latar belakang. 1. Tingginya intensitas penggunaan gedung kantor dan rumah dinas menyebabkan komponen bangunan dan instalasi listrik mengalami penurunan fungsi. 2. Beberapa komponen listrik seperti lampu, MCB, stop kontak, kabel, fitting lampu, dan saklar memerlukan pergantian secara berkala. 3. Keterlambatan penyediaan komponen mengakibatkan proses pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara cepat. 4. Gangguan terhadap sarana dan prasarana dapat berdampak pada ketergantungannya operasional kantor serta kenyamanan lingkungan kerja. Identifikasi masalah. 1. Belum optimalnya ketersediaan komponen instalasi listrik. 2. Belum tersedianya stok komponen bangunan secara memadai. 3. Terjadinya keterlambatan penanganan kerusakan fasilitas. 4. Tingginya resiko gangguan pelayanan akibat kerusakan sarana pendukung. 5. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana. Isu strategis. 1. Belum optimalnya penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor serta rumah dinas yang berdampak terhadap aktivitas pemeliharaan sarana prasarana dan kelancaran operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Analisis penyebab masalah. Manusia. 1. Keterbatasan monitoring kondisi fasilitas. 2. Pelaporan kerusakan belum optimal. Metode. 1. Belum tersusun prioritas kebutuhan secara sistematis. 2. Pemeliharaan masih bersifat reaktif. Material. 1. Ketersediaan komponen terbatas. 2. Tidak semua komponen tersedia saat dibutuhkan. Lingkungan. Intensitas penggunaan gedung tinggi. 2. Faktor usia bangunan dan instalasi. Maksud. Optimalisasi penyediaan komponen instalasi listrik
dan bangunan kantor serta rumah dinas dimaksudkan untuk menjamin ketersediaannya sarana pendukung pemeliharaan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat spesifikasi, guna menunjang kelancaran operasional serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Tujuan 1. Menjamin ketersediaannya komponen instalasi listrik dan bangunan. 2. Mempercepat penanganan kerusakan fasilitas. 3. Mengurangi gangguan operasional akibat kerusakan sarana. 4. Mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah. Sasaran 1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik. 2. Terpenuhnya kebutuhan komponen bangunan kantor dan rumah dinas. 3. Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana. 4. Berkurangnya gangguan operasional akibat kerusakan fasilitas. 5. Terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Rencana aksi. Tahapan. Persiapan, perencanaan, pengadaan, distribusi, monitoring. Kegiatan. Identifikasi kebutuhan, penyusunan RAB dan spesifikasi. Penyediaan komponen, penyaluran ke lokasi, evaluasi pemanfaatan. Output. Data kebutuhan komponen, dokumen perencanaan, barang tersedia, komponen terpasang, laporan evaluasi. Indikator keberhasilan. 1. Ketersediaannya komponen instalasi listrik. 2. Ketersediaannya komponen bangunan. 3. Kelancaran operasional kantor. 4. Penyelesaian pemeliharaan sarana. 5. Kepuasan pengguna fasilitas. Hasil yang diharapkan. Output. 1. Tersedianya komponen instalasi listrik. 2. Tersedianya komponen bangunan kantor dan rumah dinas. 3. Terlaksana pemeliharaan fasilitas. Outcome. 1. Operasional kantor berjalan lancar. 2. Sarana dan prasarana dalam kondisi baik. 3. Pelayanan administrasi lebih efektif. 4. Lingkungan kerja aman dan nyaman. Penutup. Optimalisasi penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor serta rumah dinas merupakan langkah strategis dalam mendukung pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Melalui penyediaan komponen yang tepat, diharapkan seluruh fasilitas pendukung pemerintah dapat berfungsi secara optimal sehingga terciptanya kelancaran operasional, peningkatan kualitas pelayanan, serta tercapainya target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Sampai di sini pemaparan yang saya sampaikan mengenai optimalisasi penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan serta rumah dinas untuk menunjang kelancaran operasional. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.